anak panah beterbangan di udara, baik dari prajurit kerajaan kabut hitam maupun prajurit kerajaan angin. Satu demi satu prajurit kerajaan angin tewas di hadapan Suyan. Korban di kerajaan angin lebih banyak dibandingkan kerajaan kabut hitam. Semua ini karena para prajurit kerajaan angin telah kehabisan tenaga. Tenaga mereka habis karena begadang melawan jutaan iblis tadi malam. Kerajaan kabut hitam menyerang tanpa peringatan, dan kerajaan angin tak ada persiapan. Sudah 1 minggu lamanya, kerajaan kabut hitam tak menyatakan perang. Hari ini merupakan serangan dadakan yang dilancarkan kerajaan kabut hitam. Suyan yang tadinya hanya berdiam diri di dekat gerbang hampir terkena panah yang terus berjatuhan. Syat syat syat. Ribuan panah telah berjatuhan. Para prajurit kerajaan angin yang bersiaga telah tewas. Kini tinggal Suyan yang tersisa di luar gerbang. Sedangkan prajurit kerajaan kabut hitam masih tersisa 3.000 prajurit dan 3 komandan pasukan. Suyan berharap bala bantuan segera datang. Syat syat syat. Ribuan panah mengarah ke arah Suyan. Suyan memukul gerbang bagian luar. Dia berusaha masuk gerbang. Sialan. Woi, buka gerbangnya. 6.000 pasukan kita sudah mati. Aku sendirian di sini, woi, cepat buka. Teriak Suyan. Sabar. Tunggu saja di luar. Tolong tahan para prajurit musuh. Tahan hingga jenderal datang. Jenderal sedang mengadakan rapat bersama jenderal yang lainnya. Teriak penjaga dari dalam gerbang. Kampret. Masa aku harus melawan 3.000 orang prajurit seorang diri? Woi, buka cepat. Teriak Suyan. Tagar istana kerajaan angin. Setiap pembasmian selesai, para pemimpin pembasmian melakukan rapat untuk melaporkan jumlah korban yang ada. Lokasi istana jauh dari gerbang perbatasan. Oleh karena itu terompet perang tak terdengar hingga ke sana. Untuk mengatasi hal itu, kerajaan angin membuat pos penjaga di setiap wilayah. Jarak dari setiap pos penjaga tidak terlalu jauh. Yang pasti dibuat agar saat meniup terompet, pos selanjutnya bisa mendengar suara terompet peringatan. Sejak dibunyikan terompet pertama, para prajurit membunyikan terompet di pos masing-masing secara bergantian. Tanda pagar 20 menit sebelum terompet ditiup. Para jenderal sedang melaporkan kondisi mereka. Hampir semua jenderal mengalami kondisi yang sama. Mereka kehabisan ribuan prajurit. Bahkan jumlah prajurit yang di bawah pimpinan raja juga telah tewas hingga mencapai angka 3.000. Semua orang dikagetkan setelah Jenderal Feng Long melaporkan bahwa tak ada satupun korban yang tewas di pihaknya. Karena tak percaya, semua orang pun melontarkan pertanyaan. Hei Jenderal Feng, katakan yang sebenarnya. Mana mungkin tak ada korban jiwa di pihakmu? Meski kau hanya menghadapi jutaan iblis tingkat rendah, tetap saja itu mustahil. Karena kita sedang melawan jutaan iblis di malam hari. Selain pandangan yang agak kabur, prajurit juga akan merasa lelah melawan jutaan iblis semalaman. Setidaknya ada beberapa korban, ucap para jenderal yang hadir di sana. Karena merasa para jenderal begitu berisik, hingga membuat Jenderal Feng Long tak bisa menjawab, raja dari kerajaan angin pun berteriak. Bisakah kalian berhenti berisik? Kalau kalian terus mengoceh, kapan Jenderal Feng Long bisa menjawab pertanyaan kalian? Bentak raja kerajaan angin. Mendengar raja mereka berteriak dengan penuh amarah, para jenderal pun diam. Bagus. Begini lebih baik. Katakan kebenarannya Jenderal Feng Long. Aku senang jika yang kau katakan bukanlah lelucon. Karena dengan sedikitnya korban, kita tak perlu melatih para warga menjadi prajurit lagi.
Ucap Raja Kerajaan Angin. Baik Yang Mulia. Semua yang hamba katakan adalah kebenaran. Saat ini semua prajurit sedang beristirahat di wilayah timur. 6.000 pasukan masih lengkap beserta 6 komandan pasukan. Jawab Jenderal Feng Long. Katakan bagaimana caranya kau melewati malam tanpa korban sedikit pun. Ucap Raja Kerajaan Angin. Sebenarnya ini berkat bantuan dari Sekte Gunung Api. Murid yang mereka kirimkan begitu sangat luar biasa. Dalam sekejap mereka menghabisi ratusan ribu pasukan seorang diri. Jawab Jenderal Feng Long. Berapa jumlah murid yang dikirim oleh Sekte Gunung Api? Tanya Raja Kerajaan Angin. Mereka hanya bertiga Yang Mulia. Jawab Jenderal Feng Long. Mendengar jawaban Jenderal Feng Long, semua jenderal semakin tak percaya. Karena di mata mereka mustahil merubah keadaan hanya dengan bantuan 3 orang saja. Meski mereka tahu Sekte Gunung Api merupakan sekte yang kuat. Tapi sekte yang lain juga tak kalah kuat. Bahkan sekte yang terkenal kuat saja kehilangan beberapa murid saat menjalankan misi pembasmian. Semua orang di sana mulai pada berbisik. Melihat para jenderal mulai tak kondusif, Raja pun terlihat kesal. Hai, kalian berhenti sibuk mengobrol saat laporan sedang dilakukan. Kalau kalian suka mengobrol, keluar saja dari tempat ini. Ucap Raja Kerajaan Angin. Semua jenderal pun diam dan kembali mendengarkan. Jenderal Feng Long menjelaskan bahwa 3 orang murid yang membantu membasmi iblis bukanlah murid biasa. Tak hanya kuat, bahkan mereka terlihat masih muda. Terutama 2 orang bocah yang kekuatannya begitu mendominasi. Mendengar cerita Jenderal Feng Long, Raja semakin tertarik. Dia pun tersenyum. Besok bawa mereka menghadap. Aku ingin melihat mereka secara langsung. Ucap Raja Kerajaan Angin. Baik Yang Mulia. Jawab Jenderal Feng Long. Setelah beberapa menit trompet pun terdengar. Semua jenderal langsung berdiri dan menuju sumber suara. Sialan. Mereka mulai berulah lagi. Teriak Raja Kerajaan Angin. Kalau tak ada iblis yang menyerang setiap malam, kerajaan mereka pasti sudah kuratakan sejak dulu. Semuanya ayo habisi para sampah itu. Ucap Raja Kerajaan Angin. Siap. Ucap para jenderal yang hadir. Tagar medan perang. Suyan menghindari semua anak panah yang dilontarkan. Para prajurit Kerajaan Kabut Hitam memang tak berencana menerobos gerbang. Mereka dikirim untuk mengurangi jumlah prajurit Kerajaan Angin. Sejak awal mereka hanya menggunakan kekuatan para pemanah. Dan hanya 1.000 orang prajurit yang telah tewas. Sedangkan 6.000 prajurit beserta 6 komandan milik Kerajaan Angin tewas tanpa sisa. Kini Suyan jadi bulan-bulanan para prajurit Kerajaan Kabut Hitam. Syat syat syat. Wiega kena. Ledek Suyan. Hahaha, aku tak tahu Kerajaan Angin masih punya orang yang tak mengantuk. Tapi lihatlah dia dari tadi hanya menghindar. Kita awalnya hanya diperintah untuk membunuh beberapa. Tapi malah berhasil membunuh 6.000 prajurit. Kini hanya tersisa 1. Kita serbu saja. Teriak komandan pasukan 1 Kerajaan Angin. Sret sret sret. Semua prajurit yang menggunakan pedang mengangkat pedang mereka. Suyan akan menjadi target para prajurit Kerajaan Kabut Hitam. Niat awal mengurangi pasukan kini berubah untuk menerobos gerbang. Para prajurit berlarian mendekat sambil memegang pedang BG di tangannya. Suyan mengambil pedang dari para prajurit Kerajaan Angin yang telah tewas, dan memakai baju besi milik mereka. Karena tak ada pilihan lain, Suyan pun maju ke arah para prajurit yang berlari mendekat. Ibu, doakan aku. Aku tak ingin mati konyol. Kalau aku mati di medan perang, setidaknya harus membawa orang bersamaku.
Persetan kalian semua. Suyan yang agung akan menghabisi kalian semua. Teriak Suyan. Wosh wosh reak. Semua serangan prajurit berpedang berhasil Suyan hindari. Setelah menghindar dia menebas para prajurit. Melihat Suyan begitu terlihat kuat, para pemanah mulai menargetkan Suyan saat dia sibuk menyerang para prajurit. Namun tak disangka dia menghindari anak panah yang mengarah kepadanya. Brengsek. Sudah main keroyokan. Beraninya serang dari belakang. Teriak Suyan. Suyan telah berhasil membunuh 500 prajurit seorang diri. Walau dia pengecut, para prajurit hanyalah petarung biasa. Sedangkan Suyan adalah petarung emas bintang 2. Kultivasinya melonjak tajam setelah menelan pil yang dibuat Xiao Tian. Hahaha. Sepertinya kau adalah seorang komandan pasukan ya. Jadi kau berlari-lari seperti orang bodoh di sekitar gerbang, hanya untuk mengulur waktu. Ucap komandan pasukan 1 kerajaan kabut hitam. Cuy, terserah kau mau bilang apa. Kalau berani maju. Teriak Suyan. Kultivasi para komandan pasukan setara dengan kultivasi Suyan. Oleh karena itu dia tak bisa mengalahkan lawannya dengan mudah. Apalagi dikeroyok 3 komandan pasukan dan 2.500 prajurit kabut hitam. Tring-tring sereak. Tubuh Suyan perlahan-lahan mulai tertebas para prajurit. Karena dia fokus menangkis dan menghindari serangan ketiga komandan pasukan kabut hitam. Tak lama kemudian Suyan pun terjatuh tak berdaya. Salah satu komandan pasukan mengangkat pedangnya untuk menusuk tubuh Suyan. Sial. Akhirnya aku akan mati juga ya. Hahaha. Pikir Suyan. Kesadaran Suyan mulai menghilang. Tepat sebelum Suyan tertusuk, sebuah tombak melayang mengarah ke tubuh 3 komandan pasukan kerajaan kabut. Klep klep klep. Panah pun berjatuhan. Syat syat syat. Akhirnya para pasukan kerajaan kabut hitam telah tewas. Dan Suyan berhasil selamat. Sepertinya bantuan sudah datang ya. Syukurlah. Semoga aku masih bisa bertahan hai. Sebelum menyelesaikan ucapannya Suyan kehilangan kesadaran karena kehilangan banyak darah. Jenderal Feng Long tolong bawa bocah yang berada di tengah-tengah itu. Dia menghabisi 3.000 prajurit dan 3 komandan pasukan musuh. Seorang diri. Ucap penjaga gerbang bagian dalam. Benarkah? Prajurit bawa dia. Ucap Jenderal Feng Long. Suyan dibawa ke istana untuk diobati. Saat ini tak ada satupun prajurit yang masih hidup. 6.000 prajurit yang telah berhasil selamat melawan jutaan iblis telah tewas di tangan manusia. Benar-benar ironis. Aku telah kehilangan semua prajuritku. Dasar kerajaan kabut sialan. Teriak Jenderal Feng Long. Semua jenderal yang lain kini percaya kalau 6.000 orang telah berhasil selamat selama penyerangan iblis. Tapi mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Karena semua prajurit tewas di tangan para pasukan kerajaan kabut hitam. Suyan telah dianggap sebagai pahlawan. Karena berkat jasanya pasukan musuh tak bisa menerobos. Sehingga para penduduk tak dalam bahaya. Episode sebelumnya. Chapter 68. Nasib buruk Suyan. Episode berikutnya. Chapter 70. Nasib Taiwu, hewan buas. Tetua Sun terus memaksa Taiwu berlatih melawan beberapa hewan buas bis, meski dia tahu Taiwu tak pernah berkembang sejak awal dia latih. Dia memaksanya agar Taiwu mau menyerah, dan mengatakan siapa yang telah membantunya berkultivasi selama ini. Tetua Sun melakukan latihan yang menyiksa Taiwu karena dia sudah putus asa. Semua latihan yang biasa dia gunakan tak ada yang berefek pada Taiwu. Bahkan memberinya pil tingkat tinggi pun tak dapat menaikkan kultivasi Taiwu.
Taiwu dipaksa melawan bis tingkat tinggi. Bis adalah sebutan untuk hewan buas yang bisa berkultivasi. Kekuatan mereka bisa meningkat dengan berkultivasi atau memangsa sesama bis. Setiap bis memiliki sebuah bola kekuatan di dalam tubuh mereka. Bola itu disebut inti bis. Inti bis bisa membantu seorang kultivator berkultivasi. Biasanya Taiwu hanya melawan bis tingkat menengah. Itu pun membuatnya sedikit kewalahan. Tapi kali ini Tetua Sun memaksanya melawan bis tingkat tinggi. Bis yang Taiwu lawan adalah Lion Beast. Bis tipe api yang kultivasinya sudah mencapai Grandmaster petarung bintang 10. Sedangkan Taiwu memiliki kultivasi Grandmaster petarung bintang 8. Perbedaan dua lapisan ini membuat Taiwu kewalahan. Dia tak bisa melukai Lion Beast sedikit pun. Tubuh Lion Beast berbeda dengan bis yang biasa. Pertahanan tubuhnya 10 kali lipat lebih kuat dibandingkan kekuatan cakaran dan kecepatan bis ini. Dengan kata lain, Taiwu dipaksa melampaui batasannya. Dia harus melawan Lion Beast yang tubuhnya sekeras tubuh Jenderal Petarung Bintang 10. Hosh, tubuhnya benar-benar keras, aku tak akan bisa menang. Kenapa guru memaksaku sampai seperti ini? Dia kan tahu kalau cara ini tak akan membantu kultivasiku. Pikir Taiwu sambil menatap Tetua Sun. Tetua Sun melayang di udara melihat latihan Taiwu. Lion Beast tak akan menyerang orang di udara. Sedangkan Taiwu yang sekarang belum bisa menggunakan ki untuk terbang. Kenapa kau menatapku? Fokus pada lawan di depanmu. Kalau tidak kau akan mati. Teriak Tetua Sun. Meski aku tak menatapmu, aku tetap tak bisa menandingi kecepatannya. Lawanku adalah bis penguasa daratan. Kultivasinya bisa mencapai petarung legenda. Dan memiliki pertahanan tingkat petarung setengah dewa. Aku tak tahu apa tujuan guru. Meski lawanku adalah Lion Beast tingkat Grandmaster petarung. Pertahanan tubuhnya 10 kali lipat dari kultivasinya. Tubuhnya terlalu keras. Aku tak akan bisa memenangkan pertarungan ini. Teriak Taiwu. Tak lama kemudian Lion Beast mencakar Taiwu yang masih berdiri sambil berteriak kepada Tetua Sun. Sreak duar. Taiwu terluka dan cakaran Lion Beast membuatnya terpental hingga menghantam bebatuan. Dasar murid bodoh. Kau hanya menyiksa dirimu jika tak mau menghindar. Kau akan terus menerima latihan seperti ini hingga kau bisa melampaui lawanmu. Atau kau bisa menceritakan padaku, siapa yang membantumu berkultivasi selama ini, dan cara apa yang dia gunakan. Kenapa kau begitu keras kepala? Aku hanya bertanya tentang itu. Tapi kau terus bungkam. Katakan padaku jika kau sudah menyerah. Teriak Tetua Sun. Tetua Sun, aku bisa saja memberitahumu. Tapi aku takut kau tak percaya. Sebelum aku beritahu, katakan apa yang akan kau lakukan. Jika ku beritahu siapa yang membantuku berkultivasi selama ini. Teriak Taiwu. Tentu saja aku akan memintanya mengajarkan teknik rahasianya kepadaku. Jika dia tak mau bekerja sama, aku akan menyiksanya hingga dia memberikan tekniknya kepadaku. Teriak Tetua Sun. Lion Beast menatap Tetua Sun yang sedang berteriak sambil terbang di udara. Dalam pikirannya, para manusia ini berisik sekali. Kenapa mereka mengobrol sambil berteriak? Kalau mau mengobrol kenapa harus berjauhan? Aku tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi aku tahu kalau manusia yang terbang itu lebih kuat dariku. Kalau aku membunuh manusia yang di bawah, dia akan turun tidak ya? Mendengar jawaban Tetua Sun, Taiwu semakin bertekad menyembunyikan rahasianya. Dengan wajah kesal dia pun berteriak. Menyiksanya ya? Tetua sialan. Siapa juga yang akan membiarkan penyelamatnya disiksa?
Meski kau menyiksaku hingga mati, aku tak akan memberitahu kebenarannya kepadamu. Karena aku telah berjanji untuk setia kepadanya. Teriak Tai Wu. Dasar keras kepala. Kalau begitu nikmatilah siksaanmu. Kau tak akan bisa keluar dari gunung ini. Karena bis tingkat tinggi ada dimanapun. Teriak Tetua Sun. Sebelum Lion Beast berhasil mengoyak tubuh Tai Wu dengan taringnya, tekanan yang begitu kuat mulai terasa, membuat Lion Beast gemetar ketakutan. Lion Beast menghentikan gerakannya karena ketakutan. Tetua Sun pun berhenti berteriak. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Sialan, lagi-lagi muncul sesuatu yang merepotkan. Kali ini sesuatu yang berbahaya sedang mengancamku. Aku harus lari, pikir Lion Beast. Lion Beast meninggalkan Tai Wu yang terluka. Sedangkan Tetua Sun masih terbang di udara sambil memperhatikan sekitar. Tekanan milik siapa ini? Pikir Tetua Sun. Tak lama kemudian Tetua Guyan dan Tetua Hakyun menampakkan diri, sambil menaiki seekor phoenix. Hei Tetua Hakyun, kenapa kau suka menaiki phoenixku? Kau kan punya phoenix sendiri. Tanya Tetua Guyan sambil menatap Tetua Hakyun yang duduk di sampingnya. Phoenixku berwarna biru. Aku suka yang warna merah. Makanya aku suka naik phoenix milikmu. Aku punya ide bagaimana kalau kita tukar tunggangan kita. Hehehe. Jawab Tetua Hakyun. Salam Tetua Pendiri Sekte. Salam Tetua Agung Guyan. Ada keperluan apa hingga kalian datang kemari? Tanya Tetua Sun. Tetua Hakyun, tunggangan kita tak boleh ditukar. Kau mungkin bisa menaiki phoenixku. Tapi phoenixmu pasti menolakku karena aku jauh lebih lemah darinya. Kau kan tahu kalau phoenix hanya mengakui orang yang lebih kuat darinya. Ucap Tetua Guyan. Sialan, aku diabaikan, pikir Tetua Sun. Ya, kau hanya harus memperkuat kultivasimu kan? Sambung Tetua Hakyun. Kau kan tahu kalau di tahap Dewa Petarung, sangat sulit untuk menerobos. Itu berlaku untuk semua ras, baik manusia, beast, monster, maupun iblis. Jawab Tetua Guyan. Hehehe. Tetua Hakyun tertawa sambil menggaruk kepalanya. Woi, apa kalian tak mendengarku? Katakan apa tujuan kalian kemari? Hosh hosh hosh, Tetua Sun berteriak dengan wajah kesal hingga nafasnya tak beraturan. Oh maaf Tetua Sun. Kami lupa tujuan kami kemari. Tunggu sebentar. Kami akan mencoba mengingatnya. Ucap Tetua Hoa Chun sambil mencoba mengingat sesuatu. 2 jam kemudian. Aduh, kenapa orang sepertinya bisa jadi tetua pendiri? Ingatannya begitu parah. Pikir Tetua Sun sambil memegang kepalanya. Ada terjadi lagi. Kenapa ingatannya begitu buruk? Sejak terakhir kali pergi ke portal Pusaka Dewa. Sejak 30 tahun yang lalu, dia dan Xiao Hong pergi ke sana. Ingatannya jadi begitu buruk. Aku tak tahu apa yang mereka alami di dalam portal itu. Yang pasti Xiao Hong berhenti menjadi muridnya setelah kejadian itu, dan memilih menikah bersama Pangeran Xiao Zhaoye. Sedangkan tetua pendiri menjadi sedikit sulit mengingat sesuatu. Yang pasti satu-satunya kabar baik dari mereka adalah kami baru mengetahui kalau kami memiliki tetua pelindung yang melindungi Sekte Gunung Api. Meski memakai topeng, kami menghormatinya karena kekuatannya jauh di atas kami. Dan dia pernah menghancurkan sebuah kerajaan karena menyinggung sekte kami. Tapi kehebatannya bisa juga menjadi bencana. Saat dia berbalik menyerang sekte, tak ada satupun yang sanggup melawannya. Aku ingin tahu pria macam apa yang berada di balik topeng itu.
Kalau saja dadanya besar, mungkin aku akan berpikir kalau dia hanyalah Xiao Hong Yamge menyamar. Tapi dari suara dan bentuk tubuh, aku yakin kalau dia seorang pria. Ditambah lagi aku tak bisa merasakan kultivasi Xiao Hong. Ya tidak mungkin kan kalau dia melampaui gurunya. Kalau iya, pusaka macam apa yang bisa membuatnya melampaui para tetua? Aku yakin kalau Xiao Hong hanya mendapat pusaka pengendali kultivasi. Jadi dia bisa menyembunyikan kultivasinya. Mungkin itu juga yang membuatku tak bisa membaca kultivasi Xiao Tian dan Taiwu waktu itu. Buktinya, setelah Xiao Tian dan Taiwu dipisahkan, kami bisa membaca kultivasi Taiwu. Itu menunjukkan bahwa Xiao Hong memberi pusakannya kepada anaknya. Yaitu pasti begitu, pikir tetua Guyan sambil menganggukkan kepala. Sialan, kenapa kedua tetua ini begitu menyebalkan. Aku menunggu hingga 2 jam. Yang satu sedang berpikir, dan yang satu malah terus memejamkan mata sambil menganggukkan kepala. Apa tak ada yang normal di sini? Pikir tetua Sun sambil menepuk dahinya. Apa yang sedang mereka lakukan di atas sana? Apa mereka menungguku mati kehabisan banyak darah? Syukurlah aku bisa meminimalisir lukaku. Tapi kalau terlalu lama, aku bisa mati kehabisan darah juga. Para tetua sialan, apa kalian semua memiliki hobi menyiksa murid yang tak bisa berkembang? Pikir Taiwu. Taiwu sudah kehabisan tenaga. Dia tak bisa bergerak dan mengeluarkan suara. Dia hanya bisa menunggu seseorang menyelamatkannya. Episode sebelumnya. Chapter 69. Terpaksa melawan. Episode berikutnya. Chapter 71. Nasib para jenderal.